Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 4 11 IPS 2 akan memperkenalkan peraturan-peraturan softball. Baik, sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri untuk anggota-anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Akila Nursa Amira. Perkenalkan, nama saya Dita Mulyana Sari. Perkenalkan, saya Jay Shetanya Andias. Nama saya Emri Danur Hasikin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Maulana. Perkenalkan, nama saya Nabila Keisha Anjani. Perkenalkan, nama saya Nursa Fitri. Perkenalkan, nama saya Peter Rusdin Suragi. Perkenalkan, my name is Rizky Hidayat Ramadan. Perkenalkan, nama saya Shana Kaila. Perkenalkan, nama saya Zahra Putriananda. Baik, itu tadi perkenalan dari kelompok kami selaku kelompok 4 11 IPS 2. Untuk materi peraturan-peraturan softball dan pengertiannya yang pertama kali akan dibacakan oleh Nabila Keisha Anjani. Softball sendiri dapat kita artikan sebagai permainan bola kecil yang dilakukan berkelompok atau dua tim atau dua regu yang dimana masing-masing terdiri dari 9 pemain. Tugas dari setiap tim adalah memukul bola dan berlari menuju base untuk mendapatkan poin. Lama waktu permainan softball 2 jam berlangsung dan dilakukan sebanyak 7 inning atau yang bisa kita sebut dengan babak. Pengertian satu inning adalah setiap regu bermain satu memukul dan satu menjaga regu. Jadi permainan softball itu dibagi menjadi 2 regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga. Jadi tugas regu pemukul tuh mendapatkan skor sebanyak-banyaknya, dan regu penjaga tuh bertugas mempertahankan base dan membuat tim pemukul tuh mendapatkan pukulan 3 on. Jadi yang berikutnya tuh setiap babak berakhir ketika 3 pemain berturut-turut gagal memukul bola, jadi pemain itu dikeluarkan dan regu penjaga itu bisa berganti posisi. Tim yang menjadi pemenang adalah tim yang berhasil mencetak skor terbanyak dalam 7 inning. Jika dalam keadaan seri, maka akan ditambah 1 inning untuk menghasilkan tim yang akan menjadi pemenang. Selanjutnya adalah urutan memukul bola dalam permainan softball sudah ditentukan sebelum memulai pertandingan. Maksudnya, pemukul pertama tidak boleh dilalui oleh pemukul kedua. Pemukul kedua juga tidak boleh dilalui oleh pemukul ketiga. Begitu juga seterusnya. Bola yang keluar dari base pertama dan ketiga dianggap tidak sah. Lempar tidak diperbolehkan untuk menghentikan atau memantulkan bola dalam posisi melempar, karena dapat menghalangi batter untuk memukul bola. Pemain dilarang bermain apabila terjadinya perkelahian antar pemain atau melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan terhadap wasit. Berikut posisi pemain softball, yaitu pitcher adalah pemain yang melempar bola terhadap pemukul, dan catcher adalah pemain yang menangkap bola apabila pemukul tidak mengenai bola, dan pemain yang sebagai penjaga yaitu terdiri dari first base, third base, second base, shortstop, right field, left field, dan center yang menjaga di kanan kirinya lapangan. Nah, Pak, untuk lapangan softball sendiri itu mempunyai 4 base. Yang pertama ada base pertama, base kedua, base ketiga, dan home plate. Garis antara atau jarak antara base-nya itu terdapat 12 sampai 18 meter, dan di tengah-tengah base-nya itu disebut infield atau tempat melambungkan bola, dan di luar garisnya itu disebut outside. Pada permainan softball, tiap pemukul yang berhasil menginjakan kakinya di home plate mendapatkan 1 poin. Skor juga bisa didapat ketika pemain lain yang berada di base kembali ke home plate, meskipun pemukul tidak berhasil menginjakan kakinya di home plate. Permainan softball pada saat sudah memukul bola, maka pelari harus menuju base 1, lalu base 2, base 3, dan menuju home base untuk dicetak angka. Tim memukul dilarang menghalangi catcher untuk menangkap bola, sedangkan tim penjaga dapat mencegah tim pemukul dengan cara membuat mereka kehilangan bola, menangkap bola, menandai salah satu base, atau mengincar seorang pemukul pada saat ia berlari. Berakhirnya permainan softball ditentukan oleh yang pertama, sebuah tim unggul dengan 20 run di babak ketiga, yang kedua sebuah tim unggul dengan 15 run di babak keempat, yang ketiga sebuah tim unggul dengan 10 run di babak kelima. Angka atau run dihasilkan oleh seseorang runner yang berhasil berlari secara berurutan di depan markah dan berhasil ke tempat home plate. Setiap tim mendapat giliran untuk memukul sampai 3 kali
selanjutnya, setiap tim harus menyediakan skor pencetak angka seperti di gambar ini. Baik, itu tadi penyampaian materi yang bisa kami sampaikan. Jika kami mempunyai kesalahan kata maupun bahasa, harap dimaklumin dan dimaafkan, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.